Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih telah diundang dalam forum ini dengan penuh kehangatan. Saya ingat kemarin Pak Luki menyampaikan, nggak apa-apa Mas, itu juga ada yang mirip keilmuannya, sehingga saya merasa ini di keluarga sendiri, meskipun ya bagian anak tiri mungkin misalnya gitu ya, karena bidang keilmuannya agak berbeda. Dan saya terima kasih pada Pak Dekan, Pak Yudi, Mas Yudi yang juga telah mengundang untuk kita sharing bersama. Dalam setengah jam ke depan mungkin saya akan sharing apa yang dilakukan di fakultas kami, meskipun tadi juga saya mohon izin Mas Luki mendapatkan inspirasi banyak dari Mas Luki yang di IPB jauh lebih advance, dan kemungkinan nanti kami juga akan mereverse untuk memacu agar bisa seperti itu. Ini gambar kampus kami, kondisi COVID-19, nggak ada parkiran, saya senang sekali dengan gambar ini, kayaknya sangat asri. Saya akan mulai dulu untuk memperkenalkan Fakultas Geografi UGM. Kami termasuk middle size di UGM. UGM sendiri punya 18 fakultas, satu sekolah pascasarjana dan satu sekolah vokasi. Di geografi sendiri ada sekitar 83 staf dan baru menghasilkan lulusan 5.700-an atau sekarang 5.800-an. Dengan student body kira-kira 1.500 per tahunnya. Dan kalau dilihat dari QS World University by Subject, ya kita memberikan beberapa kontribusi untuk Indonesia kaitannya dengan bidang geografi. Kita dalam mengembangkan kampus Merdeka ini mungkin ada beberapa modality yang sudah ada yang bisa kita gunakan, minimal akreditasi BAN PT, akredited A semua, kemudian internasional akreditasi ASIIN, 3 prodi S1 kita, kebetulan kita punya 3 S1, yaitu Geography Environment, Kartografi Remote Sensing, dan Regional Development, itu terakreditasi ASIIN, dan 1 prodi juga terakreditasi di ASEAN, yaitu AUN. Nah, seperti dalam tema ini, sebetulnya Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Pak atau Mas Menteri ini memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan. Dan kebebasan itu dibagi menjadi 4 pilar kalau disajikan di Kemendikbud. Yang pertama terkait dengan pembukaan prodi baru, yang kedua terkait dengan sistem akreditasi, tadi sudah disampaikan Mas Yudi di awal, yang ketiga terkait dengan PTBMNN, dan yang keempat terkait dengan prodi, mengambil mata kuliah di prodi lain. Yang pertama terkait dengan pembukaan prodi, mungkin bagi kami selama ini kami apabila ada kebutuhan bahwa perlu dikembangkan satu bidang ilmu dan pemenuhan prodinya agak sulit, selama ini kita payungi dalam bentuk minat. Jadi ada satu prodi, ada beberapa minat, yang minatnya di manage sendiri. Nanti akan saya sajikan dalam beberapa slide. Yang kedua terkait sistem akreditasi perguruan tinggi, ini mungkin ranahnya di universitas, tapi kita quite happy dengan ini, kalau nanti sistem akreditasi juga berubah dan lain sebagainya. Karena to be honest, Bapak Ibu juga merasakan sistem akreditasi kita luar biasa disibukkan dengan hal-hal yang teknis, administratif, dan kadangkala less substantif. Kesesuaian format, kemudian banyaknya burang, dan lain sebagainya ini yang kadangkala membuat pusing kalau kita berbicara sistem akreditasi di perguruan tinggi kita. Dan harapannya ini juga bisa segera dibenahi, minimal lebih simpel, berorientasi output dan quality, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga terkait dengan PTBMN, ya otomatis karena kita sebagian sudah di sana, jadi kita tidak terlalu terbebani dengan ini. Dan yang keempat, hak belajar di 3 semester, nanti akan kita bahas. Ini jumlah prodi di FGE, ada 14, kalau tadi di Pak Luki mungkin ada 19, jauh lebih besar daripada kita, sehingga Pak Luki sebagai presiden di IPB jauh lebih pusing dengan mengatur banyak prodi, banyak kepala. Kita punya prodi di 3 penginderaan jauh yang sekarang kita berikan ke sekolah vokasi untuk manajemennya, namun pelaksanaan perkuliahannya masih di tempat kita. Kemudian kita punya 3 S1 prodi, di mana ini sudah memberikan kesempatan kepada kita kalau memenuhi hak belajar
mahasiswa untuk ke prodi lain sebetulnya bisa saling silang. Tadi juga sudah disampaikan di IPB juga demikian, di semester kedua mereka juga bisa di tahun kedua mereka bisa saling silang. Kemudian yang nomor 6 itu kita 67, nomor 6 itu kita punya prodi S2 minat perencanaan pesisir dan das. Ini yang saya sampaikan. Kadangkala kita itu kalau berpikir jauh sebelum kita punya kampus merdeka, konsep kampus merdeka Pak Menteri, kadangkala ada kenakalan-kenakalan dalam pemikiran kita, dalam ide-ide kita yang secara formal tidak bisa diwadahi. Artinya ada banyak proses yang harus diikuti. Nah, misalnya kita mau mengembangkan satu sub bidang keilmuan yang related dengan prodi kita. Dan mahasiswanya ada, demand-nya ada, kemudian partnernya juga ada. Tapi prosesnya berpanjang, menyusun prodi itu prosesnya luar biasa panjang. Sehingga kadang-kala ya sudah kita akali dalam bentuk minat, dan minat ini sebetulnya yang mensupport prodi regulernya untuk jauh lebih maju, terutama pada saat akreditasi. Nah, untungnya minat itu juga karena tidak harus akreditasi mandiri. Dan minat ini selalu sebagai senjata kita untuk proses internalisasi, kemudian pembelajaran yang lebih fleksibel, partnership yang lebih fleksibel, baik dengan luar negeri maupun dengan beberapa partner di dalam negeri, dengan pemerintahan, dengan company, dan sebagainya. Kemudian kita juga punya beberapa prodi yang itu co-management double degree dengan luar negeri dan juga co-management dengan sekolah pasca sarjana. Jadi dari kampus Merdeka yang bagian poin pertama buka tutup prodi, kita kemungkinan sudah ada experience sehingga ya jauh lebih mudah dengan adanya kampus Merdeka itu kita mendapatkan legalitas yang kita selama ini kadangkala kita sudah melaksanakan itu di tingkat minat. Nah, tadi juga sudah ditampilkan ada 8 kegiatan pembelajaran di luar kampus untuk memenuhi 3 semester tadi. Saya akan bercerita di sini saja sebetulnya bagaimana kami di Fakultas Geografi menyiapkan kurikulum dan menginventarisasi lagi modal kita untuk melaksanakan 8 kegiatan belajar ini. Seperti juga di IPB, di 8 ini belum seluruhnya kita mempunyai. Kalau di tempat kami yang agak masih kesulitan adalah terkait dengan kewirausahaan. Di beberapa direction yang lain mungkin sudah ada yang tinggal kita push, kita buatkan wadahnya, ada yang tinggal kita buatkan regulasinya, ada yang memang kita masih harus melakukan inisiasi. Tapi intinya kampus Merdeka itu akan berkutat pada 8 hal ini. Selain konsepsional yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Luki, technically-nya kita di departemen, kita di level fakultas akan merespon itu dengan menyiapkan bagaimana perangkat di fakultas complies dengan kebijakan yang diluncurkan oleh Mas Menteri ini. Yang pertama yang disampaikan adalah program tersertifikat. Nah, kalau program magang bersertifikat ini sebetulnya saya yakin di banyak perguruan tinggi, di banyak fakultas juga ada beberapa inisiasi. Kalau kami di fakultas kebetulan karena kita mempunyai beberapa pengalaman kerjasama dengan swasta, dengan pemerintah daerah, dan dengan NGO yang lumayan diverse, sehingga kita bisa kapitalisasi itu untuk pembelajaran mahasiswa, sehingga mahasiswa bisa ikut di dalamnya. Meskipun selama ini sebetulnya dalam melaksanakan cooperation di banyak tempat ini, baik dengan dinas, BPDAS, BPPD, kementerian, kemudian dengan NGO dan lain sebagainya, kita juga sudah menggunakan mahasiswa, tetapi tidak embedded sebagai aktivitas pembelajaran. Biasanya hanya untuk menambah skill mereka dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan formalkan untuk masuk ke dalam sana, sehingga kita tidak sebetulnya tidak berangkat dari nol, tetapi kita ada beberapa hal yang sudah kita laksanakan sebetulnya. Yang kedua terkait dengan magang tersertifikat ini, kebetulan Fakultas Geografi memang dengan industri sudah mulai menjalin kerjasama sesuai dengan semangat 4.0, bahwa banyak hal yang sebetulnya harus diungkap, lebih diberikan fasilitas kepada mahasiswa memasuki era yang agile ini. Dan 2 tahun yang lalu atau akhir tahun kemarin, awal tahun kemarin sebetulnya kita merintis teaching industry dengan Grab, kaitannya dengan support untuk map operation di Grab. Dan ini sebetulnya kita sampaikan juga kepada
company, kepada swasta, dalam hal ini adalah Grab, bahwa salah satu aktivitas pendidikan yang ingin disampaikan di dalam fakultas adalah mahasiswa itu engage atau mahasiswa mempunyai experience bagaimana dunia industri itu mengaplikasikan ilmu dan knowledge yang dipunyai oleh mahasiswa. Nah, saya sampaikan juga pada company dalam hal ini Grab, alih-alih untuk nanti Anda di perusahaan mentraining lulusan kami 6 bulan atau 1 tahun sebelum dipekerjakan, bahwa masuk kurikulum Anda itu ke kampus kami, saya bilang gitu. Sehingga beberapa materi dari pelatihan yang ingin disampaikan di beberapa perusahaan itu yang akan digunakan untuk stafnya itu dibawa ke kampus, sehingga begitu mahasiswa selesai sudah dibekali ilmu yang cukup sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga industri tidak perlu lagi untuk mentraining yang bersangkutan, tapi betul-betul siap pakai. Nah, kemudian itu juga kita gunakan vehicle untuk joint research, joint community development, classes, dan internship tadi. Nah, kita menyadari bahwa basic knowledge yang kita dapatkan di kampus saja itu mungkin saja tidak cukup bagi mahasiswa, sehingga kita perlu field experience. Sehingga kalau di kami, beberapa mata kuliah yang dia bersentuhan dengan lapangan, saya yakin juga di beberapa departemen akan seperti ini, mempunyai kuliah kerja lapangan yang itu mungkin juga berseries. Nah, basic knowledge dan field experience ini kemudian kita dampingi dengan teman-teman yang ada di industri, yang harapannya itu langsung bisa menjawab beberapa permasalahan yang ada di industri. Nah, nanti kemudian jawaban atau kemampuan kita untuk menjawab kebutuhan demand tadi itu dengan advance method yang kita dapatkan dari industri, yang mau tidak mau memang biasanya industri kadang-kala dalam hal teknis dan teknologi jauh lebih advance daripada kita di perguruan tinggi, kita akan bisa menemukan innovation di situ. Nah, ini kira-kira roadmap kita dengan teaching industri dengan Grab. Pada end nanti pada saatnya kita akan melakukan, ada beberapa mata kuliah yang diselenggarakan bersama dan riset yang diselenggarakan bersama. Kita saat ini mungkin pada tahapan ini perkuliahan yang memuat materi penyiapan menuju 4.0, dan di routing ini harapannya ini akan kita bisa laksanakan di semester depan, dan dengan demikian kita sebagai bagian dari kita melaksanakan program Merdeka Belajar itu. Sebetulnya pelaksanaan magang yang bersertifikat tidak hanya dengan industri, tapi juga dengan beberapa badan pemerintah, kemudian juga dengan NGO dan lain sebagainya. Dan bahkan mahasiswa juga sudah mendapatkan, saya kira di semua tempat juga sama, ada surat keterangan dan seperti ini. Dan ini nanti kalau dalam konsep Merdeka Belajar kita certified, kita seragamkan, kemudian kurikulumnya kita tata kembali, sehingga load mahasiswa yang magang baik di industri maupun di pemerintahan itu mendapatkan satu keseragaman tertentu. Tapi minimal ini modality yang ada di kita yang bisa kita kembangkan. Itu satu untuk mendukung Merdeka Belajar dari segi magang yang bersertifikat. Kemudian yang kedua yang diamanahkan oleh Kemdikbud juga ada nanti harapannya hak mahasiswa itu ada dalam bentuk program mahasiswa proyek di desa. Nah, kebetulan karena di UGM ini juga mengelola atau mengembangkan kuliah kerja nyata atau KKN, sehingga dari KKN itu sebenarnya bisa kita expand untuk menjadi satu proyek di desa yang kemudian itu bisa kita gunakan untuk sebagai bagian mahasiswa mendapatkan hak 3 semester di luar prodinya tadi. Bisa dengan BUMD, bisa dengan company, bisa dengan NGO, dan lain sebagainya yang proyeknya secara locally ada di suatu desa. Nah, community engagement yang ada di tempat kami, kebetulan ada beberapa yang bisa ini di-expand, ada sekolah iklim pesisir dan serikandi sungai, kemudian ada bagaimana kita berkontribusi pada SNI penyelenggaraan informasi geospasial, kemudian yang itu ada dilaksanakan dalam bentuk pemetaan desa, sehingga lokal desa menjadi masuk di situ, kegiatan masyarakat di pedesaan, satu proyek riset yang ada di pedesaan, program siaga bencana yang ada di pedesaan, dan lain sebagainya. Yang ini bisa kita eskalasi, dan ini sedang kita tata bagaimana ini bisa direcognize menjadi satu bagian kurikulum mahasiswa yang untuk memenuhi Merdeka Belajar tadi.
Salah satunya kita sekarang juga sedang mengembangkan konsep Eco Village di Pulau Obi, ini untuk time series 3 tahun, sehingga di sini kita sudah bisa mendapatkan beberapa mahasiswa yang relevan untuk kemudian masuk Merdeka Belajar itu melalui pola ini. Dan ini harapannya juga bisa dipakai di beberapa prodi lain, tidak hanya di bawah Fakultas Geografi. Ini juga terkait dengan di desa, kebetulan kita mengembangkan mendampingi desa Candi Kembar di Pelausan, yang dulunya kalah pamor terus dengan Prambanan, sekarang karena lokasinya berdekatan, sekarang secara intensif kita dampingi. Dan meskipun waktu itu pendampingannya belum masuk dalam kurikulum, tapi sekarang akan kita masukkan sebagai bagian kegiatan belajar untuk mahasiswa tadi. Dan target luarannya kita sudah mulai dari 2016 pada saat itu, nanti akan kita kembangkan terus, ini tahap awal sampai 2020, dan setelah ini kita akan kembangkan untuk 5 tahun yang kedua, dengan melihat merefer keberhasilan dalam 5 tahun ini. Kemudian yang ketiga kaitannya dengan program mahasiswa pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini sebetulnya ada beberapa hari pertukaran pelajar dengan konteks partner di dalam negeri dan pertukaran pelajar juga dengan konteks partner di dalam dan di luar negeri. Nah, kebetulan modalitasnya juga lumayan kalau di Fakultas Geografi kita untuk yang partner pertukaran pelajar dengan luar negeri setiap 2016 sampai 2019 ini data tahun kemarin itu kita punya incoming lecture yang masuk ke fakultas itu ada 300-an dosen baik yang short visit maupun yang long stay, dan ini memudahkan kita untuk kemudian nanti menginisiasi ada beberapa mahasiswa yang akhirnya ikut balik ke sana melaksanakan riset. Nah, nanti akan kita kembangkan mahasiswa yang balik ke sana itu akan kita hitung sebagai bagian dari perkuliahan. Selain itu juga ada outgoing lecture, beberapa dosen yang ngajar di luar, beberapa dosen yang melakukan riset di luar, itu kita hitung, kemudian diharapkan bisa mengajak mahasiswa yang nanti terstruktur sebagai bagian dari akademik atau proses pembelajaran akademik. Sementara untuk incoming student di kita dalam 3 tahun terakhir ada 350 mahasiswa, ini porsinya 10-15% saja yang mengambil degree, lainnya mengambil beberapa mata kuliah dan ada beberapa yang full 1 semester atau 2 semester, kemudian nilainya kita transfer ke mereka. Dan ini menjadi bagian yang penting juga, mahasiswa kita yang ke luar negeri meskipun tidak terlalu banyak, hanya berjumlah seratusan di fakultas kami, tetapi dengan adanya Merdeka Belajar ini nanti kita akan bisa mempromosikan lagi kepada mahasiswa bahwa itu menjadi bagian embedded dari kegiatan akademik, dan harapannya itu bisa menarik mereka untuk lebih atraktif. Kemudian berikutnya, karena kita melihat bahwa ini sangat potensial untuk peningkatan pembelajaran kaitannya dengan pertukaran pelajar ini, kebetulan kita sudah menyiapkan International Undergraduate Program untuk yang Fakultas Geografi ini dengan National Taiwan Normal University dan dengan University of Groningen. Nah, harusnya tahun ini kita mulai laksanakan. Kita akan lihat kondisi. Tahun kemarin kita sudah melaksanakan trajectory project. Ada beberapa mahasiswa yang kita kirim ke sana 1 semester untuk melaksanakan perkuliahan, dan harapannya officially ini bisa kita gunakan juga sebagai bagian tentang kampus Merdeka untuk bagian yang pertukaran pelajar. Ya, skema yang kita gunakan ada beberapa. Ada yang mahasiswa bisa kita kirim di semester 5-6. Ada mahasiswa yang kita kirim di semester 4-5, dan ada mahasiswa yang kita kirim untuk menyelesaikan tugas akhir di semester 6 dan 7. Kondisi ini dengan melihat beberapa pertimbangan. Yang pertama, karena di setiap prodi itu kesiapan mahasiswanya berlainan. Di prodi Geografi Lingkungan itu mempunyai kuliah blok 2 semester, jadi dalam blok sistem itu lebih fleksibel, sehingga kita bisa mengirim mahasiswa ke sana. Di departemen, di prodi lain misalkan tidak mempunyai sistem blok, sehingga dia akan mengirim mahasiswanya setelah kuliah-kuliah dasar terpenuhi dan lain sebagainya. Sehingga kita dengan partner menyiapkan 3 skema itu untuk pertukaran. Ini beberapa contoh waktu kita melaksanakan trajectory project untuk beberapa mahasiswa kita tahun kemarin.
dan juga mapping dari student going abroad di tempat kita. Kemudian yang kedua terkait dengan pertukaran pelajar ini, sebetulnya ini tapi di level master yang akan kita adopsi juga di level bachelor. Tadi saya sampaikan pembukaan prodi itu memang agak sulit pada saat itu, sehingga fleksibilitinya kita siasati dengan bentuk minat. Kita punya program MPPDAS S2 Pengelolaan Pesisir, di mana sebagian mahasiswanya itu 1 tahun kita kirimkan ke Chiba University, 1 semester kita kirimkan sebagian ke The Netherlands, yang tidak memenuhi seleksi ini kita tampung di fakultas sebagai regular program. Namun demikian ada beberapa yang exchange karena kita mempunyai satu konsorsium CNRD, nanti saya akan sampaikan juga sekilas tentang CNRD yang bisa memfasilitasi kita untuk exchange student, yaitu di Bremen University. Nah, skema ini yang berlangsung di level S2 di tempat kita, nanti akan kita adopsi di level S1, kaitannya juga terkait dengan IUP tadi. Kebetulan kita masuk dalam Center of Natural Resource and Development, CNRD ini funded by DAD, 10 tahun program, 5 tahun kali 2 sebetulnya, yang kita bisa memberikan kesempatan untuk berkirim dan menerima mahasiswa, melaksanakan kurikulum bersama, dan lain sebagainya. Jadi dengan modality ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang kampus merdeka kaitannya dengan pertukaran pelajar. Kemudian yang kedua, seperti saya sampaikan, bahwa pertukaran pelajar itu sebetulnya tidak saja pada international level, tapi juga di dalam negeri. Kemarin siang baru saja selesai di Forbim Geo, yaitu Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Bidang Ilmu Geografi dan Pendidikan Geografi, melaksanakan rapat kerja, dan juga didukung oleh Ikatan Geograf Indonesia. Ada 2 organisasi besar kalau kami yang memayungi di geografi, yang selalu memberikan input kepada kami bagaimana kurikulum itu bisa didirect memenuhi kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan dan sesuai dengan kondisi yang mutakhir di lapangan. Nah, pada saat itu di bulan Oktober 2016 sebetulnya kita sudah mengembangkan 14 mata kuliah dasar bersama yang ini disepakati akan diberikan di seluruh perguruan tinggi yang terkait dengan geografi di Indonesia, dan dengan demikian bisa sebetulnya diambil lintas fakultas, lintas universitas, lintas prodi, sehingga tidak perlu menyelenggarakan sendiri dengan MOOC maupun dengan virtual daring seperti ini. Dan ini yang kita sepakati kemarin. Kebetulan kemarin dilaksanakan juga penjajakan, ya, kita bertanya dari 39 universitas atau prodi yang terkait dengan geografi, ada 93 peserta kemarin menanyakan tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ini apa saja yang belum dipikirkan, apa saja yang sudah dilaksanakan, dan apa saja yang sudah direncanakan. Implementation sebelum Merdeka Belajar sebenarnya sudah banyak, penelitian, mengajar di sekolah, magang, kegiatan wirausaha sudah banyak, sehingga ini yang kita expand. Kampus atau beberapa institusi atau prodi yang belum, sebetulnya bisa belajar banyak dari yang sudah. Nah, ini fungsinya kita di Forbim Geo, kemudian bisa sharing yang belum dipikirkan ini kaitannya dengan proyek kemanusiaan dan studi proyek independen. Meskipun di UGM sudah mulai 1-2, dan ini nanti bisa kita tularkan, bisa kita godok bersama dengan teman-teman yang ada di forum. Termasuk juga bagaimana kita melihat aspirasi untuk kampus merdeka. Sebagian mereka bilang mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat dan bakat, kemudian harus ada fokus tentang keunggulan geografi dan sebagainya. Ini hanya memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya kesiapan kampus merdeka itu tidak saja kita sikapi dan kita siapkan dalam skala internal di institusi, tapi juga perlu kita bicarakan bersama di level konsorsium maupun forum yang mempunyai platform yang sama. Dan ini kita sudah mencoba mengarah ke sana. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat dari Merdeka Belajar adalah program untuk terkait dengan penelitian. Mahasiswa mempunyai kesempatan untuk juga melakukan penelitian, bidang penelitian. Nah, ini tentunya juga bisa kita kembangkan. Mohon maaf, saya mahasiswa diarahkan untuk melakukan riset mandiri, sehingga itu bagian dari program mahasiswa penelitian tadi.
Nah, ini sebagai salah satu contoh, kebetulan kita punya proyek riset dengan UNESCO yang ini skalanya agak besar, sehingga ini akan kita incorporate dalam beberapa mata kuliah atau mata pelajaran yang bisa dikaji oleh mahasiswa untuk risetnya dalam kaitannya dengan Merdeka Belajar. Dan proyek ini baru awal tahun ini atau akhir tahun kemarin sepertinya dilaksanakan. Ada beberapa proyek yang lainnya dengan New Zealand Aid dan saya yakin di banyak tempat juga sama, tinggal ini kita eskalasi saja proyek-proyek yang besar itu untuk juga ditandemkan agar mahasiswa mendapatkan riset di sana, baik dia akan gunakan sebagai riset untuk skripsinya maupun tidak, termasuk dengan PEDRR dan dengan banyak instansi yang lainnya. Ini saya pikir di banyak tempat juga sama. Yang kelima yang kita belum punya dan ingin belajar banyak adalah program mahasiswa wirausaha. Karena keilmuan geografi itu mungkin agak terbatas. Pengembangan bidang industri kita itu pada industri kita dengan Grab kita sangat diuntungkan dengan berbagai teknologi yang berbasis spasial, teknologi yang berbasis keruangan, kebetulan kita bisa banyak diuntungkan. Dan kewirausahaan kita lebih banyak pada konsultan, perusahaan-perusahaan konsultan, dan lain sebagainya. Nah, ini belum kita lidi. To be honest, kita belum mempunyai banyak modality di sana yang akan kita push terus untuk yang program mahasiswa wirausaha. Kemudian yang keenam, program mahasiswa studi independen. Ada kalanya mahasiswa itu, dan ini yang selalu menggelitik, membuat kita resah. Mahasiswa belajar sesuatu yang agak berbeda dari prodinya, kemudian dia unggul di situ, kemudian direcognize secara masif, secara lebih besar, secara kalayak, bahkan beberapa di level nasional. Pada mahasiswa yang seperti itu, kadangkala kita masih membebani dengan skripsi, masih membebani dengan persyaratan perkuliahan yang dia tempuh. Kadangkala kita berpikir itu nggak fair, karena dia sudah menghasilkan sesuatu yang jauh lebih bermanfaat, menghasilkan aplikasi, menghasilkan startup, dan lain sebagainya, atau menemukan penemuan lain yang kadangkala tidak mainstream dari prodi itu. Nah, hal yang Waktunya seperti 5 ini yang menit lagi, meresahkan Prof. kita, sehingga kita perlu, ya Pak, ini sudah selesai, Pak, untuk melihat apakah bisa kita fasilitasi mahasiswa kita ke arah sana. Nah, kebetulan ini adalah mapping di penelitian di tempat kita, ada beberapa staf, banyak staf yang terkait dengan hidrologi, geomorfologi, demografi, dan lain sebagainya. Ini yang memberikan kesempatan pada mahasiswa, kalau prodinya tidak terlalu relevan, namun ada dalam lingkup dosen-dosen yang ekspertisnya mempunyai riset di sini, mereka bisa diarahkan ke sana untuk dibekali, sehingga bisa melakukan studi independen tadi. Yang ketujuh terkait dengan kemanusiaan, kebetulan di tempat kami ada beberapa experiences yang nanti bisa kita expand untuk menjadi bagian dari kegiatan mahasiswa. Ini yang sedang kita lakukan, mendeteksi 7 candi yang rawan gempa di Yogyakarta, yang nanti juga arahnya kepada beberapa poin untuk mahasiswa melakukan riset. Ini yang kemarin contohnya untuk Lombok, ada 27 relawan mahasiswa yang kemudian ini bisa kita recognize equal dengan beberapa mata kuliah mereka, dan ini nanti bisa menjadi bagian dari kampus Merdeka. Kadang-kala kita juga nggak fair, mahasiswa sudah banyak, meskipun mereka menyatakan relawan, tetapi ya kita menggunakan waktu mereka belajar banyak, mendapatkan knowledge yang banyak dari itu, maka kenapa tidak kemudian kita recognize itu, kita apresiasi sebagai bagian dari kredit yang sudah diambil. Kemudian yang terakhir di tempat kita adalah mengajar di sekolah, karena kami bukan dari kependidikan, mungkin masih agak sedikit, tapi kami punya satu pengalaman yang bisa kita expand dengan Chiba University. Kita punya Twinkle Project dari beasiswa Bakti Pertiwi, beasiswa unggulan, kemudian kita tandem dengan Chiba. Kebetulan tugasnya adalah mereka melakukan pendampingan mengajar di SMA-SMA di Yogyakarta, sehingga buat mahasiswa ini juga bisa kita recognize. Kemudian dosen, guru-guru dari SMA itu kita bawa ke Jepang, ke Chiba University untuk mendapatkan upgrading skill yang kemudian nanti balik bisa ditularkan kepada para siswanya. Nah, konteks pendidikan pengajaran di sekolah ini nanti yang bisa kita expand untuk level berikutnya, dan Twinkle program ini masih berjalan sampai dengan saat ini, di mana expand kita adalah melibatkan Pemda juga. Salah satu contohnya KKN bisa di sana, termasuk juga program mengajar di beberapa SMA di sana. Siswa-siswa SMA yang bagus, qualified melalui program kerjasama, mungkin saja bisa disekolahkan di Fakultas Geografi dan lain sebagainya. Itu kira-kira 8 direction dari Merdeka Belajar yang sedang dan kita terus persiapkan di Fakultas Geografi.
Apabila ada salahnya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.